Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Quratul Aini Hadi dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas 4B. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi mengenai pengembangan kurikulum untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah pengembangan kurikulum DMI yang diampu oleh Ibu Nur Fitri Amalia MPD. Nah, tujuan pembahasan dalam presentasi ini meliputi pentingnya kurikulum, landasan pengembangan kurikulum, peranan dan model kurikulum, perbedaan kurikulum berbasis kompetensi dan kurikulum tingkat satuan pendidikan, serta perbandingan antara kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Baik, untuk pembahasan yang pertama itu, apa sih pentingnya kurikulum itu? Menurut pendapat saya, kurikulum memiliki peran yang sangat penting dalam dunia pendidikan karena menjadi pedoman utama dalam proses pembelajaran. Kurikulum membantu guru dalam menentukan tujuan, materi, metode, serta evaluasi pembelajaran. Selain itu, kurikulum juga disusun berdasarkan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat, sehingga pendidikan menjadi lebih terarah dan berkualitas. Dalam pengembangan kurikulum ini, terdapat beberapa landasan yang harus diperhatikan. Yang pertama itu landasan psikologis, yaitu kurikulum yang harus sesuai dengan perkembangan peserta didik. Dan yang kedua yaitu landasan filosofis, yaitu kurikulum harus mengacu pada nilai-nilai dan tujuan pendidikan nasional. Dan yang ketiga adalah landasan sosial dan budaya, yaitu kurikulum yang harus menyesuaikan dengan kondisi masyarakat dan budaya yang berlaku. Selain landasan, ada juga prinsip-prinsip dalam pengembangan kurikulum, yaitu relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, efisiensi, dan efektivitas. Prinsip-prinsip ini bertujuan agar kurikulum dapat diterapkan secara optimal dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Peranan kurikulum dalam pendidikan adalah sebagai pedoman dalam proses pembelajaran, sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan, serta sebagai dasar dalam melakukan evaluasi hasil belajar peserta didik. Sementara itu, model kurikulum merupakan bentuk atau pendekatan dalam penyusunan kurikulum. Beberapa contohnya yaitu model berbasis mata pelajaran, model yang berpusat pada peserta didik, serta model berbasis masalah. Kurikulum berbasis kompetensi menekankan pada pencapaian kompetensi peserta didik yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Sedangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP memberikan kewenangan kepada sekolah untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing. Kurikulum berbasis kompetensi memiliki kelebihan dalam fokus pada pencapaian kompetensi, sedangkan KTSP lebih fleksibel dalam penerapannya. Namun, kedua kurikulum ini juga memiliki kendala, terutama dalam hal kesiapan guru dan kemampuan sekolah dalam mengimplementasikannya. Nah, yang terakhir di sini ada perbandingan antara kurikulum 2013 atau K13 dan kurikulum Merdeka. Dilihat dari beberapa aspek yaitu ciri khas, tujuan, dan kendala. Yang pertama itu ada ciri khas. Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan ilmiah atau dikenal dengan 5M, yaitu mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan. Penilaian dalam kurikulum ini mencakup 3 aspek yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sementara itu, kurikulum Merdeka lebih menekankan pada pembelajaran berbasis proyek. Kurikulum ini bersifat lebih fleksibel dan berpusat pada kebutuhan serta kemampuan siswa. Dan yang kedua yaitu dari segi tujuan. Kurikulum 2013 bertujuan untuk membentuk siswa yang memiliki keseimbangan antara sikap,
pengetahuan, dan keterampilan. Sedangkan kurikulum merdeka bertujuan untuk mengembangkan potensi dan karakter siswa sesuai dengan minat, bakat, serta perkembangan zaman. Dan yang ketiga yaitu dari segi kendala. Pada kurikulum 2013, kendala yang sering muncul adalah banyaknya tuntutan administrasi serta pembelajaran yang cenderung kurang fleksibel. Sementara pada kurikulum merdeka, kendalanya terletak pada perlunya penyesuaian, terutama dalam hal kesiapan guru dan ketersediaan sarana pendukung. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kedua kurikulum ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kurikulum 2013 lebih terstruktur, sedangkan kurikulum merdeka lebih fleksibel dan berpusat pada siswa. Mungkin hanya itu pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.